Hai, perkenalkan, namaku Dwi Antika. Aku berasal dari kota Palembang. Umurku saat ini 16 tahun dan aku sekarang kelas 11 SMA. Inilah awal kisahku berurusan dengan dunia lain. Pada saat itu, bulan Juli 2019, baru saja memasuki sekolah menengah atas, yang mana SMA itu full day, masuknya pukul 7 dan pulangnya pukul 4.40 sore. Sampai di rumah biasanya pukul 5 sore. Saking sibuknya memikirkan sekolah sehingga membuatku lupa akan kewajiban seorang muslim, yaitu sholat 5 waktu. Beberapa hari setelah masuk SMA, kejanggalan-kejanggalan mulai terjadi. 3 malam berturut-turut, aku selalu diteror dengan suara ketawa kuntilanak. Setiap malam, aku terbangun karena takut. Hari pertama, aku cuek saja. Hari kedua, suara itu terus-terusan terngiang hingga membuatku takut. Dan di hari ketiga, aku tak sanggup lagi menahan rasa takutku. Dan akhirnya aku bercerita dengan orang tuaku. Setelah aku bercerita, pada malam selanjutnya, suara itu tidak terdengar lagi. Namun, gangguan makhluk halus belum berakhir. Tepat setelah 1 bulan suara itu tidak terdengar lagi, aku sering melamun di kelasku. Aku memikirkan hari-hari berikut, karena full day ini baru terasa sangat lelah. Sewaktu aku pulang sekolah, aku ditempeli oleh kuntilanak. Saat weekend, aku sendirian di rumah karena orang tuaku masih bekerja. Saat itu pukul 10 pagi dalam keadaan mati lampu dan baterai HP-ku pun habis. Jadi aku memutuskan untuk tidur. Belum sepenuhnya tidur, terasa ada yang menimpaku dan seketika dari kepala hingga ujung kaki tidak bisa digerakkan. Aku berusaha mengeluarkan suara, namun tidak bisa. Akhirnya, aku membaca ayat kursi di dalam hati. Alhamdulillah, badanku bisa digerakkan. Saat orang tuaku pulang, aku menceritakannya. Ternyata, kata orang tuaku, aku ketindihan. Dan aku dibawa ke ustadz agar tidak ditempeli kuntilanak lagi. Pesan dari ustadz itu, tidak boleh melamun dan jalankan ibadah. Namanya juga remaja, masih malas-malasan untuk beribadah. Beberapa bulan setelah kejadian itu, aku diajak jalan-jalan ke taman. Aku merasa baik-baik saja, namun ketika pulang dan sampai di rumah, aku langsung bermalas-malasan di atas tempat tidur. Dan ibuku pun menasehatiku, bila pulang dari perjalanan jauh, sebaiknya bersih-bersih badan, baru istirahat. Namun, aku tidak mendengarkan nasihatnya. Pas aku terbangun keesokan harinya, tangan sebelah kananku terasa keras dan sakit, tidak bisa ditekuk. Aku lalu ke tempat pijit, katanya sendi tanganku kemasukan angin. Setelah dipijit, tanganku sembuh. Namun, pas aku sampai di rumah, seketika tanganku mengeras dan sakit lagi. Kata ibuku, mungkin itu efek setelah dipijit. Malamnya, aku memimpikan sosok wanita menggunakan dress selutut berwarna putih dan rambut sebahu. Namun, aku tidak ingat akan wajahnya. Keesokan paginya, aku bercerita mimpi itu dengan tetanggaku. Dan kata tetanggaku, aku menabrak sosok itu sewaktu jalan-jalan kemarin. Dan aku pun diobati. Aku diminumkan air ruqyah. Dan besoknya tanganku sembuh. Intinya, jangan pernah tinggalkan sholat agar dirimu kuat dari gangguan makhluk halus. Dan
Janganlah kamu merasa takut karena derajat manusia lebih tinggi daripada Syaitan. Namun, setelah kejadian-kejadian itu, aku menjadi seorang yang lebih sensitif dan kadang-kadang aku melihat makhluk halus. Sekian ceritaku. Mungkin kalian dapat memetik hikmahnya. Terima kasih.